Assalamualaikum. Teori liabilitas dan hipotesis. Teori yang baik, reliabilitas, dan validitas telah ditetapkan sebagai 3 karakteristik pada penelitian akuntansi yang ingin kita capai. Dalam bab ini, karakteristik ini diperluas menjadi 5 hal, yaitu teori yang baik, reliabilitas, validitas konstruk, validitas internal, dan validitas eksternal. Trade-off yang melekat membuat hanya dapat memiliki beberapa bagian dari masing-masing karakteristik ini pada saat yang bersamaan. Pilihan dan kompromi yang diperlukan. Besar teori dalam penelitian akuntansi tidak berasal dari literatur akuntansi, tetapi dari ekonomi dan keuangan, perilaku dan literatur sosiologi. Smith dan Tafler menggunakan teori sinyal untuk memeriksa sifat pengungkapan perusahaan dengan harapan bahwa perusahaan akan berperilaku baik dengan cara memberi sinyal ke pasar bahwa mereka berprestasi tinggi dan mengadopsi praktik terbaik industri. Mereka menggunakan ini sebagai dasar untuk membangun hipotesis formal untuk pengujian selanjutnya bahwa konten positif dari narasi perusahaan akan secara langsung terkait dengan kinerja keuangan dari perusahaan. Brunel 1982 menetapkan sebuah konsep yang disebut partisipasi anggaran dalam studinya sebagai salah satu atribut yang diinginkan dari kepemimpinan dalam manajemen. Dia tidak dapat mengukur konsep ini secara langsung sehingga dia menggunakan Milani konstruksi untuk mengoperasionalkannya sebagai gantinya. Instrumen multi-item ini mengukur pengaruh, keterlibatan, dan partisipasi dalam penetapan anggaran, tetapi dianggap sebagai indikator partisipasi anggaran yang memuaskan. Nah, ini ada grafik urutannya, yaitu dari teori menjadi abstrak konsep yang terbagi menjadi variabel dan juga valid construct. Untuk variabel sendiri terbagi menjadi observable dan juga proxy variable. Kemudian untuk valid construct itu menjadi reliable measurement. Yang selanjutnya ada mencari validitas konstruk. Banyak literatur yang meneliti hubungan agensi. Misalnya Watts and Zimmerman menggunakan pengaruh politik sebagai salah satu variabel di bawah pemeriksaan, tapi karena kesulitan dalam mengamati dan mengukur variabel secara langsung, ukuran perusahaan diukur dengan aset atau karyawan sering digunakan sebagai variabel proxy. Keandalan formal dari instrumen penelitian yang digunakan jarang dibahas dalam literatur akuntansi, hanya penelitian berbasis survei yang memuat kebijakan dan dari penggunaan langkah-langkah seperti Cronchberg Alpha untuk merinci derajat kepercayaan yang kita miliki dalam cara mengumpulkan data. Pertanyaan validitas paling baik dipertimbangkan dalam pertukaran yang harus kita buat. Biasanya antara keandalan dan validitas konstruk berada di satu sisi dan antara validitas internal dan validitas eksternal di sisi lain. Jadi dalam contoh yang dikutip di atas, Brunel memilih untuk menggunakan instrumen Milani yang diterima dengan baik. Saya akan menjelaskan tentang mencari validitas konstruk. Ekonomi. Penelitian awal, misalnya Canning 1929, Edwards 1938 menggunakan analisis ekonomi secara deduktif untuk mengembangkan pendekatan alternatif untuk penentuan pendapatan berteori yang kemudian digabungkan dengan normatif temuan Bedford 1965 untuk memberikan kerangka konseptual untuk penentuan pendapatan. Jauh sebelumnya, teori neoklasik perusahaan telah membentuk kerangka ekonomi dengan asumsi mendasar pengambilan keputusan oleh individu yang rasional dan memaksimalkan keuntungan, bekerja di bawah kondisi kepastian, dan dengan informasi yang tersedia secara bebas. Dasar-dasar ini memiliki efek yang luas, memimpin misalnya untuk mengembangkan normatif
model pengambilan keputusan, praktik yang akan menghasilkan keuntungan yang maksimal, hasil di bawah asumsi yang tepat. Misalnya, yang terkait dengan solusi pemrograman linear, analisis biaya-biaya, volume, laba, dan arus kas terdiskon. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang mencari validitas konstruk pada keuangan. Meskipun kita mungkin menganggap keuangan sebagai subdisiplin ilmu ekonomi, perkembangan di bidang ini memiliki pengaruh radikal pada penelitian akuntansi yang layak untuk dipertimbangkan secara terpisah. Kemajuan dalam teori keuangan memiliki implikasi terutama untuk penelitian dalam manajemen keuangan, kebijakan, dan pelaku investor. Markowitz 1952 dengan bekerja pada resiko portofolio mengarah ke Sharpe 1964 dan model penetapan harga aset modal. Ini membentuk dasar untuk perintis karya dan Ball and Brown 1968 menghubungkan reaksi pasar saham dengan ketentuan dari informasi akuntansi. Modigliani dan Miller 1958 mengembangkan teori tentang risiko terkait dengan struktur modal. Fama 1970 mengembangkan gagasan efisiensi pasar yang terkait dengan pengolahan informasi harga saham. Black and Scholes tahun 1973 merumuskan model penetapan harga opsi sebagai kendaraan untuk menangani pengambilan keputusan dalam kondisi yang tidak pasti. Jensen dan Meckling 1976 pertama kali menguraikan argumen biaya agensi terkait dengan trade-off utang ekuitas yang memulai aliran penelitian terkait dengan pilihan kebijakan akuntansi dan kemudian untuk akuntansi manajemen. Lihat Beyman 1982. Ross tahun 1977 mengikuti Spence 1973 memprakarsai teori pemberian sinyal insentif di bidang keuangan, menelurkan aliran penelitian yang berkaitan dengan pengungkapan sukarela dalam pelaporan keuangan. Scott 1982 mengikuti Myers 1977 dan tradisi ekonomi keuangan, mengembangkan teori kegagalan perusahaan berdasarkan arus kas, beberapa pekerjaan sebelumnya dalam prediksi kegagalan, misalnya Altman 1968, Beaver 1966, dan Tafler 1983. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perilaku organisasi. Robbins 1995 mengamati 3 tingkat minat penelitian dalam perilaku organisasi terkait berturut-turut dengan individu, kelompok, dan sistem organisasi, dan dia mengembangkan kerangka teoritis untuk masing-masing. Model di tingkat individu sangat dipengaruhi oleh disiplin psikologi, sedangkan pada kelompok dan tingkat organisasi lebih dipengaruhi oleh sosiologi dan psikologi sosial. Semua sangat berpengaruh dalam perkembangan penelitian akuntansi. Pada fokus individu, melihat kontribusi pengetahuan dari dampak, misalnya belajar, motivasi, kepribadian, persepsi, pelatihan, kepemimpinan, kepuasan kerja, pengambilan keputusan, penilaian kinerja, sikap, dan perilaku, bersama dengan hubungannya dengan karakteristik biografi. Yang kedua, fokus kelompok melihat kontribusi pengetahuan tentang dampak dari dinamika dan proses kelompok, komunikasi, perilaku, dan perubahan sikap, norma, peran, status, kekuasaan, dan konflik. Yang ketiga, fokus sistem organisasi melihat kontribusi pada pengetahuan tentang dampak budaya dan perubahan organisasi, struktur dan hierarki, konflik, dan struktur kekuasaan, serta hubungannya dengan kebijakan sumber daya manusia dan desain pekerjaan. Metode penelitian alternatif konsisten dengan teori pendekatan yang berbeda untuk fokus individu, kelompok, dan organisasi. Jadi, eksperimental metode berdasarkan harapan perilaku dan psikologis akan paling sering digunakan untuk mengukur perilaku individu.
Metode survei dapat digunakan untuk mengungkap sikap dan preferensi yang dilaporkan sendiri dan studi kasus yang digunakan untuk mengeksplorasi perubahan organisasi. Namun, catatan kehati-hatian diperlukan dalam faktor yang konsisten dari studi di bidang perilaku organisasi adalah fokus mereka pada variabel dependen yang relatif sedikit. Produktivitas, ketidakhadiran, pergantian pekerjaan, dan kepuasan kerja mendominasi dengan mengesampingkan hampir semua hal lainnya. Mencari literatur. Pencarian untuk ide penelitian akan membawa ke literatur motivasi utama di daerah tersebut. Pencarian kata kunci dalam database yang relevan akan menghasilkan banyak abstrak yang tampaknya relevan dan sejumlah kecil makalah penting. Kita perlu menelusuri lebih lanjut dari makalah-makalah ini dan makalah-makalah berikutnya dengan memperhatikan daftar referensi mereka dan referensi dari referensi. Hasil pencarian seperti itu akan banyak makalah yang harus mengungkapkan seperti beberapa kata kunci makalah. Literatur daerah tersebut akan memotivasi penelitian lebih lanjut. 2. Indikasi kerangka teoritis yang memungkinkan akan memandu penelitian masa depan di bidang tersebut dan implikasinya bagi penelitian. Yang ketiga, pencarian selanjutnya dari tesis yang baru saja diselesaikan, presentasi konferensi, dan kertas kerja yang akan mengungkapkan baik jalan penelitian yang saat ini sedang dieksplorasi dan yang penting kesenjangan yang masih terlihat. Keempat, teori-teori akan menunjukkan hubungan yang dapat dipertanggungjawabkan. Memodelkan hubungan. Hubungan mendasar adalah hubungan antara dua variabel yang menarik dengan hubungan yang dipengaruhi oleh kelompok variabel lain. Seperti yang digambarkan pada figur 3.2, ada hubungan antara tingkat pengungkapan sukarela oleh perusahaan dan jumlah analis investasi yang mengikuti perusahaan tersebut. Sebuah hubungan sebab akibat di kedua arah adalah layak dengan masing-masing didukung oleh penjelasan tandingan. Pertimbangan lebih lanjut adalah sifat dari variabel berpengaruh dalam model. Spesifikasi yang lebih ketat dari peran mereka yang tepat akan membantu karena akan menentukan baik bagaimana kita mengolah kendali mereka dan bagaimana kita mengarahkan temuan selanjutnya ke analisis statistik, di mana variabel berpengaruh dapat dianggap intervensi. Kami memiliki model tersebut ditunjukkan pada gambar 3.3. Tidak ada lagi hubungan langsung antara variabel independen dan dependen asli. Sebaliknya, variabel intervening secara efektif merupakan variabel dependen dalam suatu hubungan dan independen. Mengembangkan hipotesis. Hipotesis harus dapat diuji, harus dapat diukur dalam beberapa cara, bahkan jika tidak dapat diamati secara langsung. Untuk tujuan ini, skala pengukuran rasio atau multiplicative dan internal atau kontinu lebih disukai karena memungkinkan lebih banyak alternatif analitik. Tetapi ordinal atau melibatkan peringkat dan nominal khususnya dikotomi ya atau tidak, skala umum dalam literatur akuntansi dan ada metode untuk analisisnya. Setelah pertanyaan penelitian yang konsisten dengan teori yang telah dirumuskan dan desain penelitian ditentukan, kita perlu mengembangkan satu atau lebih hipotesis untuk pengujian. Baik, yang selanjutnya adalah hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol mengendalikan adanya hubungan antara variabel yang menarik. Kemudian dicoba untuk mengumpulkan buktinya yang cukup untuk menunjukkan bahwa secara statistik hipotesis nol bukanlah asumsi yang masuk akal. Jika kita memiliki bukti sebelumnya untuk menyarankan arah kausalitas, maka kita tidak memiliki alternatif selain
mengadopsi format hipotesis nol. Sedangkan hipotesis alternatif yaitu mengendalikan adanya hubungan yang terarah atau biasanya seringkali berupa kausal, dan bukti yang kami kumpulkan harus menunjukkan bahwa temuan tidak konsisten dengan adanya hubungan yang signifikan. Dalam melakukan pengujian hipotesis, kita dihadapkan pada kemungkinan membuat dua kesalahan. Yang pertama, penolakan hipotesis nol yang benar dan penerimaan hipotesis nol yang salah. Untuk yang selanjutnya adalah masalah validitas. Ancaman validitas internal terbatas pada apa yang bisa salah dalam suatu penelitian. Potensi kesalahan dalam atau perubahan pada instrumen pengukuran dapat mendikte penggunaan satu versi instrumen untuk mengatasi masalah instrumentasi. Tetapi sifat manipulasi atau masalah pemesanan dapat membuat hal ini tidak layak. Demikian pula dengan masalah seleksi baik dalam daya tarik peserta dan tugas yang mereka kelompokkan mungkin tidak representatif, di mana kita telah memecahkan definisi variabel dan metode kontrol kita. Kita masih harus membuat pilihan berdasarkan informasi tentang metode penelitian yang paling tepat untuk digunakan, dan jatuh ke dalam 5 bagian. Seperti yang pertama, penelitian sejarah menggunakan data arsip atau sumber sekunder. Studi kasus membutuhkan eksplorasi intensif di lapangan. Survei yang seringkali melibatkan pengambilan sampel berskala besar. Dan yang selanjutnya, eksperimen baik di lapangan atau lebih ke kondisi laboratorium.